Saya katakan sukses juga nih PT Megas ini karena sudah punya berapa titik? 43 advertising menguasai Sidoarjo. Kunci suksesnya gimana Mbak Nova? Never give up. Kalau terkait saya ditanya, Bu Nova mau nyalek di 2024? Yes, I will. Tapi paling tidak tuh kita berharap sih Sidoarjo nggak terlalu jomplang lah dengan Surabaya. Infonya kan nyalek tadi ya sudah I will. Yes, ya, I gitu, will. Kan. Kira-kira kalau toh nyalek dan nanti terpilih, kira-kira apa yang perlu dibenahi di Sidoarjo? Halo guys, welcome back to my podcast Kopi Susu, komentar pintar suka-suka dengan Cak Ruf. Pada sore hari ini, wah ini sore ya, saya kedatangan tamu spesial, orangnya masih cantik. Belum berubah di Power Ranger. Namanya Mbak Nova Erin. Kenapa saya datangkan Mbak Nova Erin? Kalau Anda mungkin keliling Sidoarjo guys, Anda lihat itu di jalan-jalan strategis itu ada baliho besar-besar itu kan. Dia adalah CEO PT Megas. Nah, dari situ saya timbul penasaran. Ini orang mau menantang siapa, mau ditantang siapa kan seperti itu kan. Mungkin pada sore hari ini kita akan kupas siapa itu Mbak Nova Erin, CEO PT Megas. Ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu Mbak Erin soal latar belakang, kenapa sampai ya seperti pendidikan dan macam-macam. Oke, monggo. Thank you, terima kasih sebelumnya saya sudah bisa diundang di sini. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua dalam keadaan sehat. Tetap prokes. Tetap prokes. Cuman ketika khusus ini saya nggak prokes. Biar kelihatan aslinya katanya. Jadi gini Mas, terkait dengan pertanyaan tadi, masalah ini was the destination, was the goal ini kok tiba-tiba pasang ya kan. Mau perkara sih introduce dikit lah about me. Kebetulan saya ini CEO PT Megas, terkenalnya famousnya dengan nama Megas. Tapi sebenarnya itu singkatan aja sih. Nama sebenarnya adalah PT Mega Akbar Superindo. PT Mega Akbar Superindo. Dan domisili kami kebetulan ada di Kafling DPR di kawasan, sekarang di kawasan kuliner ya. PT-nya di kantornya di situ ya. Ya, kantor kami di situ depan Transmart Sidoarjo di kawasan tongkrongannya anak-anak muda sekarang. Ya, betul. Full cafe dengan berbagai varian dengan berbagai jenis Instagramable kalau nggak salah. Padahal saya sendiri nggak pernah kesana tuh sebenarnya. Kawasan baru Sidoarjo itu. Seperti gini, kayaknya di sana tuh Kemangnya Sidoarjo. Iya, betul. Lagiannya Sidoarjo. Iya. Jadi gitu, kalau ke sana udah jam maghrib ke atas udah gitu kan di sana. Kalau concern kami sebenarnya memang di dua, satu di outsourcing, ya kan, tentang ketenaga kerjaan, and then the next adalah tentang advertising. Dan kebetulan advertising itu biro reklame. Jadi papan iklan sih sebenarnya. Nah, terkait yang tadi, nah sangkut pautnya jelas. Daripada itu punya gue itu nganggur. Daripada punya saya nganggur Mas. Jadi tak pasang lah, kan, sambil memperkenalkan perusahaan. Sambil memperkenalkan Megas itu siapa sih? Megas itu apa sih? PT Megas. Biarkan netizen berasumsi dan mencari tahu dulu. Gitu. Mencari tahu dulu, looking for, di searching ini Megas ini apa gitu kan. Tapi yang ditampilin bukan logo perusahaan nih malahan. Yang punya. Bukan anggota DPRD, bukan anggota DPR RI, Dewan, bukan anggota anggota Karang Taruna enggak. Yang pasti anggota PKK yang anggota PKK yang pasti saya. Gitu. Jadi itu awalnya satu sebenarnya introduce perusahaan sih, ya kan. Kalau yang dulu mungkin sering dipakai sama almarhum suami, ya kan. Pak siapa? Pak Hidar Assegaf. Ketika dulu kan saya BTS Mas, behind the scene.
behind the Saya scene. pernah lihat itu. Tahu kan? Ya? Tahu sempet Pak. Ada beberapa titik sih di Sidoarjo, Iya, tapi betul. memang kita menguasai Totalnya Sidoarjo. berapa titik itu? Ada kurang lebih 43 lah. 43 titik. Yes. Advertising. Advertising. Oh, gila. That just at Sidoarjo. At Sidoarjo ya. Yes, saya nggak mau. Menguasai Sidoarjo berarti. I hope so. I hope so. Jadi saya memang nggak menguasai di Surabaya atau apa gitu. Kalau Surabaya terlalu more expensive and more difficult. Difficult ya. Yes, tentang regulasinya yang Ya, agak-agak betul. ribet dan nggak masih belum berani untuk mengalahkan raksasa-raksasa advertising, Mas. Oh. Sorry kalau tapi saya nggak nyebut merek lah. Ya betul. Cukup jago kandang Iya, aja. jagokan aja gitu Iya. ya. Tahu diri. Jadi definisi sadar diri sih Iya, sebenarnya. betul. Iya kan, mengukur kemampuan aja gitu. Iya, betul. Akhirnya kemampuan kami hanya sampai di Sidoarjo. Ya, terkait mungkin Cak Rufni tanya, ini dalam rangka apa Iya, sih betul. sebenarnya? Apakah iya betul. Yes. Apa mau nyalak atau gimana? Atau jadi W2? Semoga nih malaikat dengar Iya, ya. betul. diaminin aja kalau Amin, iya, gitu. betul. Kalau terkait saya ditanya, Bu Nova mau nyalek di 2024? Yes, I will. Yes, cukup. Iya kan? Karena saya berusaha untuk tidak jadi orang naif. Iya. Iya kan Mas ya. Kalaupun memang saya berbuat untuk saya bisa apa yang saya sisa usia atau apa bisa saya gunakan untuk bermanfaat. Untuk orang lain. Karena katanya kalau di bahasa-bahasa kan sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk Ya, orang lain. betul. Asal tidak dimanfaatin gitu aja. Ya. Ini kita melihat Sidoarjo nih, Yes. Mbak Nova ya. Yes. Menurut Anda, saya rasa cukup bagus sekarang perkembangannya. Mungkin ada yang kurang soal pembangunan Sidoarjo. Ya sedikit-sedikit deh, ngeritik sedikit. Iya. Atau memberikan masukan gitu. Kalau ngeritik tuh kok koyo opo ya Mas ya. Kok sawangan ya aku ngeritik ya. Karena kalau saya ngeritik pemerintahan yang sekarang saya rasa belum terlalu berimbang sih. Dalam artian beliau ini sebagai pemimpin baru masih cukup prematur lah. Kalau dianggap mereka beliau harus memberikan suatu result yang sesuai dengan harapan. Ya, betul. Tapi sih kita berharap di sisa kalau kita ngukur kemarin kan beliau cuma nggak sampai 5 tahun kan Mas. Iya, 4 tahun kalau 3 tahun setengah 3 tahun kalau setengah. nggak salah. 3 tahun setengah efektifnya. Saya rasa itu bukan waktu yang cukup untuk membuat perubahan Sidoarjo. Iya. Tapi mungkin melanjutkan apa yang sudah ada di sebelumnya dan menjadikan lebih baik. Itu saja sih. Cuman kalau saya sebagai masyarakat Sidoarjo, warga Sidoarjo yang sudah 21 tahun ya. 21 tahun hidup di Sidoarjo. Meskipun aku ki asli arek Surabaya. Iya kan Mas. Tapi paling tidak tuh kita berharap sih Sidoarjo nggak terlalu jomplang lah dengan Surabaya. Karena kalau kita lihat dari PAD-nya juga nggak sedikit kan. Iya, tinggi. Ya kan, tinggi. Dan secara masyarakatnya pun terus abis itu kalau kita mau lihat dari Juanda, tempat-tempat publik itu ada di Sidoarjo kan Mas. Iya kan, mulai dari Bandara Juanda, Bungur AC itu kan di Sidoarjo. Cuman kita belum punya harbor aja sih. Ya, belum punya betul. pelabuhan. Nah. Ada itu di Pulau Lusi. Ilusi gitu ya. Pulau Lusi. Pulau Lusi, luar Sidoarjo maksudnya. Oke, Mbak Nova. Infonya kan nyalak tadi ya sudah I will. Yes, ya, I will. Kan. Kira-kira kalau toh nyalak Yes. dan nanti terpilih, kira-kira Yes. apa yang perlu dibenahi di Sidoarjo? Dibenahi di Sidoarjo itu kalau saya sudah pribadi nggak mungkin dong Mas, karena memang kalau anggota dewan itu kan keputusannya kolektif kolegial ya. Ya betul. Ya kan, bukan saya yang benahin, tapi anggota dewan kan membentuk suatu merumuskan perda untuk dilegalkan sehingga dilaksanakan oleh badan eksekutif dan kita tinggal just controlling after that kan gitu ya. Harapan saya kalau memang saya diamanai oleh rakyat dan memang satu sih amanah rakyat amanah Allah sih Mas. Dan memang saya ada jalan untuk berbuat sesuatu untuk masyarakat Sidoarjo. Concern pertama adalah di masalah education Mas. Education and healthy. Karena satu adalah healthy sebenarnya. Masyarakat itu kalau nggak sehat nggak akan berbuat apa-apa.
Nothing sudah. Kalau sudah tingkat kesehatan itu benar-benar drop, tingkat kesehatan itu benar-benar nggak bagus, saya rasa kita nggak bisa ngelakuin lain-lainnya. Karena dana itu akan terserap di kesehatan. Tapi hampir semua di seluruh Indonesia sih, pada pemerintahan Indonesia pun juga anggaran budgeting untuk kesehatan dan pendidikan itu tinggi, high banget sebenarnya, tinggi sekali. Itu yang harus dikonsen. Karena kalau kita ngelihat, wah Sidoarjo itu sudah bagus loh tingkat pendidikannya, ini segala macam. Karena kita ngelihat biasanya just casing. Tapi kalau kita mau ke bawah, lebih lagi ke bawah, masih banyak yang belum tersentuh sebenarnya. Menurut saya loh Mas, ya kan. Tapi karena saya ini selama ini nggak pernah kemana-mana Mas, jalannya cuma di kota aja kan. Kebetulan rumah di kota ya. Jadi memang belum sampai ke bawah. Kalaupun nanti saat saya memang harus jadi wakil rakyat, untuk saya berangkat kan mesti dari domisili saya Mas. Iya betul. Ya kan? Dapil. Ya, dari dapil. Tapi ketika sudah menjadi anggota, jadi wakil rakyat, kan kita tidak bisa untuk di dapil. Iya. Tapi all kita menjadi satu kesatuan di Sidoarjo. Jadi concern adalah pertama di health Mas. Kesehatan dan pendidikan, education. Kalau masalah infrastruktur, ya kan, dan segala macam, itu hanya sebenarnya pembenahan aja sih Mas. Atau kalau kita mau bikin apa, terutama sekarang ini kalau yang saya lihat dengan mata kepala sendiri yang di tempat saya kota ya, tentang penataan PKL, tentang ini, tentang traffic, tentang jalan raya, saya rasa memang belum representatif sekali. Padahal kalau kita bisa lihat aset Sidoarjo itu sangat-sangat rich lah, sangat-sangat melimpah, sangat-sangat kaya. Tinggal SDM, saya bilang masalah pendidikan itu kan tidak hanya masalah pendidikan formal, tapi informal pun juga mereka pelatihan itu yang harus lebih di-develop lagi, lebih dikembangin lagi. Setuju gak? Ini sebenarnya terkait pendidikan sih ya. Saya setiap kali melewati jalan protokol di intersection itu, di traffic light itu, terkadang ada seorang ibu dengan 2 anaknya yang usia masuk sekolah. Nah ini menurut Anda, ini sekedar itu, ketika ada anak usia sekolah diajak oleh orang tuanya untuk mengemis, bagaimana? Ini seakan-akan kalau dibiarkan, seakan-akan negara tidak hadir. Harusnya kalau di luar negeri sih, katakan Amerika, paling enggak kalau seorang orang tua mengajak anaknya mengemis usia sekolah loh ya ini kan, itu nanti kan diamankan oleh negara. Tapi kayaknya ada pembiaran seperti itu. Harusnya ya kita nggak nyebut salah satu dinas, harusnya bergerak mengamankan atau mungkin ngasih pelatihan atau bagaimana? Gimana nih Mbak Nova? Memang itu masalah sosial yang sebenarnya mulai dari saya kecil ya Mas. Kebetulan kakek saya dulu setelah beliau pensiun dari Angkatan Darat, beliau pernah ditaruh di Kesra di Surabaya zamannya Pak Purnomo Kasidi. Itu juga menanggulangi orang-orang dengan seperti itu. Seperti itu. Iya kan. Jadi mereka tuh bukan nggak mampu Mas sebenarnya, bukan orang, tapi ya itu tadi mereka melakukan itu sebagai suatu pekerjaan, profesi ya, suatu profesi. Pada dasarnya mereka kalau mungkin dilihat dari taraf perekonomiannya bukan, mungkin mereka mampu, sangat mampu, tapi karena itu adalah profesi yang mereka lakukan. Kalau tadi Mas Cak Ruf tadi bilang masalah pembiaran, yes, I think so. Itu melakukan pembiaran itu di depan mata loh. Iya betul. Iya kan, di depan mata kantor pemerintahan. Suatu kali nanti Anda mesti melihat itu seperti itu. Ada. Enggak suatu kali Mas, sering kali, sering kali, dan saya sering kali melihat mereka itu memang sudah di drop. Jadi memang sudah semacam ada organisasi sih. Jadi di drop atau oleh keluarganya diantar di situ, gini segala macam. Atau mungkin kalau kita ngomong usia sekolah, apalagi kondisi sekarang ya, kita sering lihat begitu, kan daring Pak. Kan nggak harus datang ke sekolah kan gitu kan. Tapi balik lagi sih Mas, itu memang harusnya mereka lebih concern di dinas-dinas terkait. Tapi nggak bisa ke satu dinas. Sama seperti penataan
KL. Ya, harusnya ada satgas khusus yang PKL itu ya. itu kan juga begitu sama ya Mas. Mereka tuh sebenarnya butuhnya hanya rasa aman untuk mereka melakukan kegiatan perekonomiannya mereka, untuk mencari nafkah mereka tuh rasa aman. Jadi ya harus ada dinas-dinas yang terkait. Seperti tadi yang kasusnya anak yang ini, dinas apa? Termasuk dinas sosial. Kita nggak bisa ngomong nggak menyebut, tapi memang itu kewajiban dari dinas sosial. Dan dari misalnya dari Satpol PP yang nggak ini ya, maksudnya nggak capek-capek lah untuk melakukan penertiban tuh nggak boleh capek gitu loh ya kan, karena kalau kita lihat asetnya pemerintah untuk dinas sosial tuh sebegitu gedenya loh Mas tempatnya dan itu representatif banget tempat penampungan ya di Mongin Sidi ya kan deket tol sama tempat ya, betul. Itu kan tempatnya gede banget itu dekatnya SD Sidoklumpu itu tapi kan nggak terini loh, nggak terpakai dengan bagus gitu loh. Maksudnya nggak teroptimalkan digunakan untuk apa, itu nggak bisa optimal banget. Nah itu yang harusnya wakil-wakil rakyat tuh yang harus gimana itu yang harus ya harus mereka, karena mereka sebagai wakil rakyat kan Mas, dari mereka lah yang harus menyuarakan ke pemerintah ya kan. Dan pemerintah kan hanya jalanin ada kritikan, sorotan. Kalau hanya legalisasi atau membuat raperda kan semuanya bisa. Iya. Makanya kan saya bilang kadang-kadang kalau saya ngomong sama anak saya yang mau jadi polisi itu juga begitu. Kamu tahu nggak Dek? Di polisi itu banyak barang subuhat loh. Iya, mau lulus akpol ya. Yes. Kenapa Mas? Pecah tuturan pasal yole. Karena terus terang ketika saya bilang hakim itu just decision ya, jaksa itu menuntut, yang membuat produk polisi. Salah jadi bener jadi salah tuh kamu loh. Ya kan. Jadi sama dengan eksekutif ya, maksudnya eksekutif tuh kan hanya jalanin Mas. Meskipun dia juga mempertimbangkan ya, dalam artian apa yang diajukan oleh anggota dewan itu dia kan mesti consider ya kan, tapi kan yang membuat produk atau yang menyusun konsep produk dari RUU menjadi UU kan ya beliau ini dewan-dewan terhormat ini ya kan. Jangan sampai jadi meme-meme yang sekarang ini kan Mas, ya karena saya sudah mewakili Anda untuk hidup enak. Pingin hidup enak saya yang mewakili, pingin jalan-jalan ke Universal Studio gue yang mewakili kan gitu kan. Iya betul. Iya kan, asik di lu nggak asik di gue kayak gitu. Wah tadi bicaranya serius terus. Oke Mbak, kita kembali ke perusahaan jenengan ya. Kalau nggak salah berapa lama itu PT Megas berdiri? Saya di Desember 2009 starting. Oh 2009 ya. Jadi fokus di outsourcing, SDM sama advertising. Totally berapa karyawan sekarang? Kalau karyawan HU atau yang under dengan Mega sendiri itu ada kurang lebih 65 orang. Wih 65 orang ya. Itu nyebar sih Mas. Cuman nyebar, yang tapi yang lebih banyak memang di HU saya. Tapi kalau untuk yang ada di klien-klien yang merupakan mitra kerja kami itu itu kurang lebih 5.000 sekian, 5.000 something lah. Di antaranya tenaga security ya. Security, manpower ya. Jadi ada tenaga produksi, ada driver, ada helper, ada kolektor, whatever lah. Cuman tukang pijit yang nggak ada. Itu sejak pertama Anda sudah di depan ya, handle sama suami ya? Yes. Jadi memang kita we are both fight, kita berdua tanpa ada orang lain. Tanpa ada itu gitu memang itu. Apa suami dulu pernah menjabat sesuatu atau bagaimana? No. Mulai dari nol. Yes. Bisa kunci bagaimana sukses? Ya saya katakan sukses juga nih. PT Megas ini karena sudah punya berapa titik? 4 titik advertising ya? Yes, ya. 43 advertising menguasai Sidoarjo. Kunci suksesnya gimana Mbak Nova? Never give up. Oh never give up ya. Jangan pernah nyerah. Dan tidak pernah ada kata tidak. Oh gitu ya. Yes. Jadi semua itu harus bisa.
bisa. Satu kalau ya yang pasti dulu kalau sama suami ada 2. Tetap harus kita bisa bersedekah. Oh ya, sedekah itu ada Jumat itu kalau nggak salah ritual, yes. Jumat berkah. Bersedekah dan yang kedua perlakukan orang tua kita seperti raja. Ya kan Mas, itu kalau sebagai itunya ya Mas ya. Tapi kalau effort dari diri kita, ya never give up. Terus nggak ada kata nggak bisa. Jadi nggak pernah, waduh ini nggak bisa, enggak. Pasti bisa. Itu bersedekah mulai kapan itu ritual Jumat? Mulai 2009. Mulai 2009 sampai sekarang. Alhamdulillah. Bagi nasi bungkus itu ya. Yes. Berapa total biasanya? Every Friday itu kita kurang lebih 1.500. 1.500, banyak sekali ya. Alhamdulillah barakallah. Rezeki mereka Mas. Ya betul. Dititipin saya nggak ngasih. Dilewatin saya gitu loh Mas, aku tinggal ngasihin aja sih. Manpower ya, Yes. mungkin bisa cerita sedikit sih. Anak-anak muda sekarang yang mungkin baru lulus, bagaimana kalau ketika Anda menjalani seleksi atau screening terhadap mereka, harapannya bagaimana? Harapannya seperti yang ada di koran Iya biasanya. betul ya. Yes. Apalagi yang di daerah-daerah A ya. Iya, maksudnya daerah-daerah dengan UMK daerah A. Jadi seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan. Ekspektasi mereka tinggi. Tinggi. Yes, karena UMK sudah 4 juta something ya Mas. Jadi tinggi. Tapi mereka kadang-kadang nggak sadar bahwa mereka itu fresh graduate. Yang masih mereka zero experience. Ya kan. Mereka mintanya sama. Ya kan. Padahal mereka belum ada skill yang mumpuni. Betul. Bagi mereka yang sadar diri sih it's okay. It's no problem. Tapi bagi mereka yang kurang sadar diri ya kadang-kadang permintaannya yang aneh-aneh Mas. Ya nggak apa-apa dia minta aja kok. Nggak nyangka gowo jadi. Ada satu pengalaman unik mungkin terkait dengan rekrutmen SDM itu. Screening. Ya itu kadang-kadang gini mereka, Bu ini penempatan di mana gitu ya. Misalnya rumahnya dia tuh di sini di X gitu. Penempatan di mana Bu? Di sini. Kok jauh ya Bu? Gitu saya. Loh kan kita udah ngomong di sini gitu kan. Terus habis itu mereka tanya, ada nggak Bu yang deket? Ya tinggal saya jawab. Gimana kok jadi takmir masjid? Jadi mereka tuh ketawa. Lah kamu lucu, mencari kerja kok ya pencari yang dekat rumah. Ya nggak salah sih sebenarnya. Ya, namanya juga ekspektasi ya. Kalau syukur-syukur kalau ada deket ya Mas. Ya nggak salah sih. Cuman ya namanya anak ya maksudnya manusia dengan berbagai karakternya lah, pinginnya enak. Jangan kan orang Mas anakku dewe yang ngono kok. Karena udah terbiasa di zona aman dan zona nyaman. Iya, gitu. betul. Sekarang kan hidup dalam satu genggaman masalahnya. Iya. Dalam satu Android. tombol. Semua tinggal klik, bikin ini tinggal klik. Tadi nyebut itu ya Bu ya, pedagang kaki lima. Kalau nggak salah, Ibu Nova Erin ini bener berarti kalau nggak salah. Betul. Penasehat APKLI ya, APKLI Asosiasi Pedagang Kaki Lima Jawa Timur ya. Alhamdulillah. Jawa Timur. Oh, kok dulu bagaimana sampai terlibat di APKLI? Terlibat di APKLI itu sebenarnya ya karena ada teman-teman dari tim Hure aja Mas. Tim Hure aja sebenarnya Mas. Kita sering ngobrol masalah pedagang kaki lima, kesejahteraan dan macam-macam. Tiba-tiba besoknya Bu, besok dapat undangan ya sebagai pengukuhan pengurus APKLI sebagai dewan penasehat. Ini kan kerjaannya anak-anak tim Hure gitu loh Mas. Mereka tuh memang tim kreatif banget memang kreatifnya gitu. Ya akhirnya iyalah saya bilang gitu. Sesuatu janganlah kita bilang nggak bisa. Ya kan Mas, karena dari dulu kalau bisa di tagline tuh aku muda, aku bisa gitu ya. Jadi nggak ada kata nggak bisa, haruslah gitu. Toh semua bisa dipelajarin kok. Asalkan bermanfaat dan kita memang sesuai lah dengan kemampuan kita bisa ngukur. Yang bisa ngukur kemampuan kita kan kita sendiri. Iya, betul. Ya kan. Selama itu memang bisa berjalan berdampingan dan tidak ada yang dikorbankan ya nggak ada masalah.
Dan banyak belajar sebenarnya saya di situ, Mas. Lebih banyak belajar, lebih banyak mengetahui karakter orang-orang segala macam. Oh, bagaimana para pejabat-pejabat kita kan gitu. Oh ya. Ini menarik juga sih, kalau nggak salah seorang wanita memimpin perusahaan SDM security. Bagaimana ini? Apa nggak di underestimate oleh anak buah? Iya kan? Underestimate sih enggak. Karena kebetulan kalau memang saya kan secara responsibility ada di saya semua. Iya. Ya kan, Mas. Tapi kalau secara operasional tentang secure itu kebetulan saya dibantu oleh rekan-rekan semua. Iya. Mas. Kita punya tim. Tim. Ya kan. Kita punya tim dan kita selalu berhubungan baik dengan dinas-dinas terkait. Contoh nih security kita dengan Abu Dhabi baik, dengan Polda, dengan dengan Mabes itu kita hubungan baik aja sehingga memang semua ada porsinya lah. Kalau saya sih nggak mungkin juga saya ngajarin mereka baris berbaris ya nggak asik juga lah Mas gitu kan. Jadi saya bagian yang cari dana aja lah. Saya bagian cari penghimpun dana aja gitu. Jadi sama marketingan aja sih Mas. Iya, betul. Market ke klien-klien, gimana klien-klien percaya gitu. Iya, betul. Ya lah Mas, belajar ngedapur gitu. Cuman kemarin tuh memang lagi ya heboh ya, mungkin masih sekarang kan seragam security itu kan kayak polisi kan ya. Sekarang berubah lagi kayak Ibu ya. Wacana begitu. Iya. Wacana itu warnanya agak-agak kuning gading gitu. Wacana. Saya ada teman security juga cerita gini, waduh kamu tahu Mas ya, temanku ini dulu waktu awal-awal pernah masuk polisi nggak masuk. Iya. Ketika dapat seragam satpam atau security seperti polisi, wah senangnya bukan main. Bener memang. Ada efek seperti itu juga kan? Iya, efeknya begitu. Di waktu ketika saya ikut pelatihan di bulan November. Kok bulan November? Bulan November. Itu waktu kita ikut pelatihan Gada Utama. Saya ngeliatin Gada Utama itu juga begitu Mas. Jadi kenapa? Kita bertanya, kenapa kok dipakai seragam kok yang sama gitu kan? Anak saya yang polisi juga sempat protes. Waduh, bedanya. Ternyata itu ada destination-nya sih. Oh iya, betul. Jadi tujuannya ketika seorang security dari jauh, mereka seragamnya hampir sama itu. Ya, itu ada efek psikologi. Betul. Kalau orang mau berbuat orang jahat itu ada polisi ada kan. polisi gitu ya. Cuman ya memang ada juga sih yang menyalahgunakan itu ada. Tapi kan prosentasenya nggak banyak lah Mas. Yeah. Nggak bisa dikebiak uyah. Semua security begitu enggak. Ya kan. Tapi terus nggak tahu kenapa ini kok mau dirubah lagi, saya juga belum tahu. Wacana sih, tapi memang belum digedok juga. Karena balik lagi polisi itu security itu kan punya kewenangan terbatas. Dia kepanjangan tangan dari polisi, tapi punya kewenangan terbatas. Iya kan. Cuma dia nggak bisa nyidik dan lidik tidak jelas. Hanya nangkap kemudian. Iya nangkap terus manggil untuk olah TKP dan tapi kan dia nggak bisa olah TKP. Betul. The last one mungkin Mbak Nova. Mungkin ada masukan untuk kaum muda. Kalau nggak salah potensi Sidoarjo itu kalangan muda kan sangat banyak sekali ya. Sangat excited lah. Iya. Nah, bagaimana ini? Kalau saya sih sebenarnya sangat berharap sekali sih Mas. Untuk anak-anak muda yang nggak hanya datang mereka nongkrong di kafe-kafe dekat tempat saya, tapi nggak ke kafe-kafe dekat tambah banyak lagi kafe di Sidoarjo. Iya. Lebih banyak lebih baik kayaknya. Menjamur banget kan Mas. Iya, betul. Kan? Tapi mereka nggak hanya konsumtif gitu loh menurut saya. Ya kan? Harus do kreatif kan. Do kreatif sih mereka. Karena sekarang mereka memang lagi rame, nge-vlog aja yuk, YouTube aja yuk, Instagram aja yuk, bikin TikTok, bikin reel segala macam. Tapi belum mengarah ke mereka yang produce ya, mereka yang menghasilkan. Itu yang belum. Padahal Sidoarjo ini bukan hanya penduduk asli Sidoarjo, ya kan Mas. Migrannya banyak. Urbannya banyak. Gitu loh. Tapi belum terwadahi, terakomodir dengan baik.
Kalau saya gitu, banyak komunitas di Sidoarjo banyak Mas. Apalagi sekarang ditambahin dengan komunitas mamut-mamut Mas. Apa Mamuda mama muda. Makin heboh. Makin heboh. Iya kan, lebih heboh dari anak-anak muda Mas. Iya kan? Iya, soalnya betul. lebih berani. Modalnya lebih banyak. Untuk mereka mama muda ini kreatifnya lebih berani. Kekuatan emak-emak. Iya, power of emak-emaknya sangat tinggi karena equity dia banyak. Betul. Modalnya untuk explore dirinya itu banyak, Mas. Ya kan. Jadi saya rasa mamut-mamut pun juga nggak bisa dikesampingkan sih, Mas. Karena mereka juga menggerakkan. Coba lihat dan TikTok, lebih heboh emak-emak. Pakai udah kumpulan dress code-nya ini gitu. Waduh. Enggak, sebenarnya Full kemarin color. iya betul, ketika saya ngasih pelatihan soal marketing ya usaha muda kan sebagian besar emak-emak itu mbok yo yang TikTok itu digunakan untuk TikTok produknya kan seperti itu. Jangan dancing aja. Kan seperti itu ya. Iya, biasa. Sekarang kan memang rata-rata sekarang kayak dari Akpol aja punya aku sendiri TikTok gitu kan. Ternyata terakhirnya besoknya ada iklan dari ini apa gitu kan, peninggi badan gini segala macam kan. Padahal yang di expo pertama foto yang Akpol gitu kan. Oh, bagus juga ya caranya gitu loh. Mungkin dari seperti itu ya. Tapi memang benar kalau Cak Arthur bilang dari TikTok dong buat wirausaha. Iya betul, wirausaha. Ya kan, buat produk-produknya mereka. Betul. Tapi kalau semua berbuat begitu ya siapa sing delok ya? Kabeh gawe ngono lho maksudku. Viewernya gak ada. Viewernya gak ono, kabeh gawe ngono masalahnya. Iya, oke. Ya itulah makanya gini. Tapi ya dinikmati lah di Sidoarjo. Cuman kalau kita mau menuju seperti Surabaya itu sebenarnya sangat dekat sih. Iya, betul. Ada kemampuan itu tuh balance lah. Atau kalau nggak balance dengan Surabaya, satu klik di bawah lah. Iya. Ya kan? Jangan habis gelap terbitlah terang. Iya. Setelah terang gua kegelap lagi. Iya, sebenarnya kan gitu ya. Mungkin nanti bila Anda nanti terpilih ya. Seharusnya apa yang diklaim Surabaya, bandara internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo. Kan harus Sidoarjo kan ya. Iya Kemudian dong. terminal Bungurasi, Surabaya. Terminal Purabaya Surabaya di Sidoarjo. Nah, itu kan nggak asik kan ya. Iya, kenapa nggak bisa diubah Sidoarjo gitu aja kan? Ini beda dengan Tangerang. Dulu kan Jakarta. Bandara tapi sekarang sekarang Tangerang. Iya. Dia langsung Tangerang sekarang. Anda kan memperhatikan itu juga kan? Ini kok banget diubah-ubah ini? Banget. Itu nunggu pemerintahan keberapa ini? Dari dinasti Ming ke dinasti Mong gitu ya. Iya, betul. Jadi ya memang harus itu sih Mas, memang harus ada yang dobrak sih. Iya, betul. Harus yang benar-benar mereka mampu untuk bersuara. Kenapa sih susahnya apa untuk Tapi itu? terkadang Anda juga ngumpul-ngumpul dengan anggota dewan, pernah Anda ngomong seperti itu nggak ada yang dobrak, yang ganti Sidoarjo gitu aja kan? Kayaknya mungkin ketika saya ngomong ada tempatnya gitu rame mungkin ya. Jadi mereka nggak dengar. Kayaknya harus di tempat sepi dibisikin. Iya, betul. Dengar nggak sih kamu gitu ya? Betul. Pura-pura lagi harus ke THT gitu ya mungkin ya. Atau jangan-jangan ketika kamu pakai ini Mas, jadi nggak denger dia. Iya kan? Tapi memang harus Mas. Harus ya. Karena nggak tahu kalau memang ada suatu agreement dengan pihak Surabaya yang berkaitan dengan PAD. Itu enggak. Ya ada seperti itu. Tapi kalau tidak berkaitan dengan PAD, apa sih susahnya? Gitu loh. Masa tidak mampu? Sidoarjo sendiri mengelola. Lah iya Mas. Sudah waktunya kudeta. Janganlah kalau kudeta. Nanti saya dicoret dari warga Sidoarjo, repot aku. Kasih tau nyalek aku Mas. Waktunya Anda nanti. Nah, ya. Makanya jadi kerja cerdas ya Mas ya. Betul. Semua tuh. Jadi kita tuh emang kan kerja tuh yang cerdas, smart. Iya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Gak usah. Kalau banyak bicara iklan. Iya, bukan ikhlas. Duel. Jadi kita harus action not talking. Iya. Harus action not talking. Bukan memang. NATO ya. Not bukan action talk only. Jangan ini loh, jangan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Itu loh Mas. Tagline seperti itu harusnya segera dihapuskan. Atau nanti you buat billboard Mbak Nova.
kalau bisa kenapa dipermudah gitu ya? kayak apa itu ada produk rokok yang begitu Iya, smart kan begitu smart kan. Atau ditulis kelihatan di sini gitu ya ya. betul betul. Ya tagline membangun Sidoarjo sih Mas harusnya. Iya betul. Ini kan kalau nggak salah kemarin saya sempat dengar Pak Bupati bikin sayembara iya. untuk membuat ikon di yang di itu ya, tengah itu ya di depan Ramayana Ramayana. itu. Saya juga masih tahu itu ikonnya memang mau ditaruh menggeser pos polisi itu atau gimana? Iya betul betul. Mungkin kayak bikin kayak Tugunya Sidoarjo gitu. Tugunya seluruh Jogja itu kayaknya. Iya Mas. Tugu. Padahal kalau Tugu Jogja di situ tuh ternyata ada story-nya loh ternyata Mas. Iya dulu kan sejak zaman Jadi itu ada arah kemana gitu loh. Itu kerajaan itu ternyata ada story-nya, nggak asal naruh gitu loh. itu kan sudah lama juga kalau Tugu Jogja Iya, itu kan memang ada sejarahnya kan, ada historinya. Kalau ini kan sayembara Mas. Jadi baru. Iya. Saya lihat di Jadi no history nih Mas. Iya betul. Prestasinya Bapak Bupati yang baru. Kita dukung yang positif Iya, positif. positif dukung lah. Jangan membuat yang sesuatu yang positif. Iya. Tanda petik ya Mas ya. Oke, Mbak Oke. Nova Erin, terima kasih atas thank you. kedatangannya. Oleh guys, begitu tadi kita bincang-bincang santai dengan Mbak Nova Erin, CEO PT Migas. Semoga bermanfaat. Oke, salam sehat selalu, tetap jaga prokes.